Gebrakan pendukung Pak Jokowi berhasil memporak-porandakan suasana hati pemburu ijazah Pak Jokowi. Teroris prioritas utamanya. Kemudian pengacara tompel. Biarin aja dah teman-teman. Mereka panik sendiri. Mari kita tonton videonya teman-teman. Tompel itu luar biasa langsung protes. Kenapa kita dikatakan teroris gitu kan? Walaupun itu ada model inisial. Dan inilah kita gaungkan karena tingkah lakunya ya memang kayak teroris. Sampai yang terakhir makam. Bayangkan makam ibunya Pak Jokowi, keluarga Pak Jokowi itu didatangi. Keterlaluan. Dirusak. Nah, kan ini luar biasa perkataan itu ya. Jadi artinya sudah hilang akal sehatnya untuk kita. Ya. Jadi kita berharap besok jam 10 kita kumpul di depan Mabes Polri, pintu masuk itu ya. Ya, kita kumpul pakai baju organ, ya. Kita pakai baju putih, sama-sama kita menyerahkan surat ke Mabes Polri. Setuju? Setuju ya? Ada yang ketar-ketir teman-teman. Dengan gebrakan-gebrakan pendukung Pak Jokowi. Terlebih ini, ada perkumpulan mendatangi Mabes Polri. Wah. Pengacara tompel ini kemarin protes keras. Kenapa kliennya Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismond disingkat menjadi teroris. Kata Andi Aswan, ya memang karena begitu kelakuan mereka. Mau apa kalian? Maka itu makin menguatkan kesimpulan bahwa ijazah saudara Joko Widodo 11.000 triliun persen atau setidak-tidaknya 99,9% palsu merujuk penelitian digital forensik Rismond Senipar dan Elanya Roy Suryo. Waduh. Ini meyakini kata pengacara tompel ijazah 11.000% triliun ijazah Pak Jokowi itu palsu. Atau 99,9% diklaim sama mereka. Berdasarkan penelitian dari Roy Suryo dan Rismond. Padahal forensik digital di Mabes Polri kemarin itu sudah dilakukan dan hasilnya identik. Tapi anehnya orang-orang ini membantah. Apapun yang mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, bakalan mereka bantah keras-keras dengan narasi sesat mereka. Ini gimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Paling penting begitu. Apa implikasi dari sudah jelasnya barang itu? Nah, ini secara hukum hukum dulu ya. Ini kan ada dua perkara yang berproses. Pertama, dugaan pemalsuan dokumen yang kemudian hanya menjadi dumas di Bareskrim Mabes Polri yang kita ketahui ya dihentikan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan tadi katanya identik gitu. Yang kedua, laporan dugaan pencemaran dan fitnah yang diajukan oleh saudara Joko Widodo karena orang yang menyebut ijazahnya palsu dianggap fitnah. Karena menurutnya adalah ijazah asli. Dengan temuan ini berarti menjadi tidak relevan. Ada, ini pengacara tompel mau bernarasi, tapi kalah telak tentunya teman-teman. Kalau kita merujuk dari pengakuan UGM sendiri yang mengonfirmasi bahwa Pak Jokowi adalah lulusan mereka, sebenarnya sederhana, udah clear. Lalu apa yang diperdebatkan? Kenapa masih ada tudingan terhadap ijazah Pak Jokowi itu palsu? Kira-kira kenapa teman-teman? Coba dah komen-komen di bawah. Yes, gimana Bang? 1 menit aja kasih untuk teroris. Ya saya rasa kita ini sekarang sudah berada di tahap di mana semakin terungkap terbukti bahwa tuduhan-tuduhan mereka tidak benar dan itu mengarang dan mereka kelihatannya sudah sangat panik ya, sudah kehilangan akal dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang sembarangan ya untuk menjatuhkan Pak Jokowi untuk menjunggalkan Gibran, tapi mereka akan gagal.
Bang, ini kan kita dari Laskar Gibran, Bang. Nah, masukan nih, mereka ini sekarang kan ngajar ijazahnya Gibran. Dari Abang, apa pandangan Abang? Sudah terbukti sebetulnya bahwa tidak ada masalah dengan ijazahnya Gibran. Gibran ini kan yang dia persoalkan apakah kesetaraan itu ya. MDC sendiri sudah mengakui kan, tapi yang SMA ini dianggap bahwa sekolahnya Gibran di Singapura plus di Australia itu adalah tidak setara dengan SMA di Indonesia. Itu nggak masuk akal. Jadi aman lah. Aman ya. Aman ya. Sebenarnya ijazah Pak Jokowi, ijazah Mas Gibran nggak ada masalah sama sekali, teman-teman. Kenapa? Karena UGM sudah mengonfirmasi soal ijazah Pak Jokowi, benar lulusan mereka. Kemudian ijazah Mas Gibran, MDIS Singapura juga telah mengeluarkan statement resmi. Benar, Mas Gibran itu lulusan mereka. Semua clear sampai di sini. Makanya nanti nasib daripada teroris CS ini benar-benar di ujung tanduk. 15 Februari 1943. Jadi mudah sekali kalau seandainya ini adalah ibu kandung dari seseorang yang lahir 21 Juni 1961, kan mudah sekali berarti ketika melahirkan Joko Widodo. Jadi kelihatannya kita bisa berhipotesis ya Mas Roy ya, bahwa ya ini bukanlah ibu kandung dari Joko Widodo. Waduh, kemarin teman-teman, Dr. Tifa, Roy Suryo, dan Refli Harun mendatangi makam orang tuanya Pak Jokowi. Dan apa yang mereka lakukan di sana, teman-teman? Bukan berziarah, tetapi malah melakukan fitnah baru. Aduh, keterlaluan, teman-teman. Ini manusia-manusia sangat keterlaluan. Sampai-sampai tadi dengar sendiri kan pernyataan Dr. Tifa bahwa ini yang mereka kunjungi bukan ibu kandung daripada Pak Jokowi. Please, Polda Metro Jaya, Mabes Polri, segeralah bertindak tegas daripada muncul lagi yang lebih parah dari sini. Narasi sesat mereka loh. Ya, ibu lagi, nah kalau kita merujuk kepada katanya beliau ini ibu sambungan. Ibu sambung. Ibu sambung itu berarti kurang panjang. Ibu saya sudah nggak bisa berkata-kata lagi lah. Ini gimana teman-teman? Menurut pendapat kalian, ulah tingkah laku daripada yang ngaku-ngaku ahli ini. Komentarnya di bawah ini teman-teman. Jokowi ini memang seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, bajingan tolol. Bagi saya dia itu penjahat. Tidak hanya sekedar penjahat di dalam negeri, tetapi dia penjahat internasional, ya. Ijazah Jokowi yang dirilis oleh KPU yang ternyata sama dengan ijazah yang selama ini dipersoalkan, ya kan? Nah, ini menjadi semakin terbuka lah kejahatan daripada Jokowi ini, dan oleh karena itu tidak boleh dihentikan. Harus dilanjutkan itu. Ya, muncul lagi salah satu dari gerombolan Roy Suryo CS, teman-teman. Ini gimana, teman-teman? Menurut pendapat kalian, Pak Jokowi di sini dituding sebagai penjahat. Bukan hanya penjahat nasional, tetapi penjahat internasional. Menuding ijazah Pak Jokowi palsu. Lagi-lagi. Saran ini ya, saran terhadap terkhusus kepada bapak ini yang sudah berumur, mending dapat istirahat di rumah. Jangan sampai kena kasus gegara ngikut-ngikut Roy Suryo CS yang jelas-jelas menyesatkan. Banyak kebohongan yang mereka lakukan. Kasihan nanti. Kasihan kalau harus berurusan dengan hukum. Gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian, terlebih apa yang baru saja kita bahas, kita tonton bersama, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar di bawah.